Tim tangkap buronan atau tabur Kejaksaan Agung dikerahkan untuk membantu Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memburu relawan Jokowi, Sylvester Matutina, terpidana kasus pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala. Meski kasusnya sudah inkrah sejak 2019 lalu, hingga saat ini eksekusi putusan 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Sylvester belum berhasil dilakukan. Di tengah prestasi mentereng selama 2025 lalu, Kejaksaan Agung masih menyisakan PR yang masih menjadi perhatian publik, yakni kasus pencemaran nama baik dan fitnah Sylvester Matutina terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kala. Pasalnya sejak Oktober 2025 hingga kini, Sylvester belum juga dieksekusi. Padahal kasus Sylvester sudah inkrah sejak 2019 lalu, yakni kasasi Mahkamah Agung yang memperberat hukuman menjadi 1 tahun 6 bulan penjara. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyatakan tak hanya menyerahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kini pihaknya menerjunkan tim tangkap buron atau tabur Kejaksaan Agung mencari keberadaan Sylvester Matutina untuk segera dieksekusi penjara. Dan itu kewenangan Kejaksaan Jakarta Selatan. Coba tanya di jaksa eksekutornya. Ya, katakan tak jadi udah baru loh. Coba aja. Ya, kan nggak apa-apa. Mau bantu, support, ya. Dan masyarakat itu kalau ada bantulah, memang ada. Adapun relawan Jokowi sekaligus Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina pernah menanggapi rencana eksekusi dirinya oleh Kejari Jakarta Selatan 4 Agustus 2025 lalu. Ditemui usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus ijazah Jokowi, Sylvester mengklaim sudah berdamai dengan Yusuf Kala. Sebenarnya urusan proses hukum itu sudah saya jalani dengan baik, dan memang waktu itu tidak ada diberitakan karena waktu itu baik saya maupun pihak Pak Yusuf Kala tidak pernah memberitakan di media yang kawan-kawan ya. Dan sebenarnya urusan saya dan Pak Yusuf Kala itu tidak ada tendensi pribadi, saya tidak membenci Pak Yusuf Kala. Memang ada kalimat saya waktu itu spontan ya. Tak hanya itu, Sylvester juga mengklaim siap menghadapi proses hukum dan menyatakan tak ada masalah jika harus dipenjara dalam kasus pencemaran nama baik dan fitnah. Nyatanya, memasuki tahun 2026, keberadaan Sylvester Matutina bak hilang di telan bumi. Sylvester pun tak kunjung dieksekusi. Tim Liputan, Metro TV. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman, dalam sebuah cuplikan video yang barusan saja kita saksikan ini, ya tentu ini sangat-sangat menarik sekali, teman-teman, karena kita melihat bahwa kasus yang bernama Sylvester Matutina ini sudah lama sekali terjadi, teman-teman, dan sudah beberapa tahun yang lalu. Namun dari pihak aparat penegak hukum dan termasuk dalam kejaksaan jadi belum melakukan penahanan atau tidak pernah melakukan penahanan kepada Sylvester Matutina ini terkait kasus pencemaran nama baik terhadap Bapak Yusuf Kala sebagai mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan sehingga kasus ini terus diupayakan, teman-teman, agar Sylvester Matutina ini berhasil dieksekusi. Karena infonya kemarin, teman-teman, bahwa Sylvester ini sudah hilang kontak seperti itu, karena dicari di berbagai tempat, namun Sylvester ini tidak kelihatan dan dinyatakan sudah kabur dan tidak ditemukan. Nah, apakah di awal tahun 2026 ini Sylvester Matutina ini akan segera dicari dan diupayakan supaya benar-benar hukum berlaku terhadap dirinya, dan sehingga masyarakat Indonesia tidak lagi berasumsi mengatakan hukum tumpul terhadap Sylvester ini, atau dikatakan Sylvester ini kebal hukum. Nah, kita melihat bahwa Sylvester ini sebenarnya adalah kepercayaan Pak Jokowi di era Pak Jokowi, di mana waktu masih menjadi presiden
yang ketujuh Republik Indonesia pada waktu itu, dan sehingga bisa saja dari aparat keamanan dan dari kepolisian, kejaksaan ya tidak ada ya keberanian atau tidak punya nyali, katakan seperti itu, untuk melakukan penangkapan terhadap Sylvester ini. Kalau kita lihat secara hukum teman-teman ya, padahal dari hakim, majelis hakim ya, pengadilan ya sudah dikatakan divonis ya selama 1 tahun 6 bulan, tapi hanya sebagai lambang saja, hanya sebagai formalitas. Tetapi pada kenyataannya teman-teman, justru Sylvester ini malah dibebaskan untuk berkeliaran di mana-mana ya. Lah, dalam hal ini teman-teman kita bisa melihat bagaimana respon ya para netizen atau mereka mengomentari terkait sebagaimana dalam pernyataan-pernyataan yang barusan kita dengarkan ya dalam video utama tadi terkait berita Sylvester Matutina ini. Nah, teman-teman, dikatakan bahwa Kejaksaan Agung itu takut sama Jokowi ya, dan mudah-mudahan berita ini benar-benar adanya kejaksaan yang memang berani ya menangkap salah satu relawan Pak Jokowi ini. Nah, artinya masyarakat Indonesia itu sudah berpikir bahwa karena Sylvester Matutina ini adalah termasuk relawannya Pak Jokowi pada saat itu, dan akan terbawa-bawa bahwa ada kekuatan ya dari belakang Sylvester Matutina ini yang di backup oleh Pak Joko Widodo ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi sehingga dari pihak kejaksaan pun ya tidak berani untuk menyentuh ya Sylvester Matutina ini. Nah, apakah itu betul teman-teman atau hanya sekedar asumsi masyarakat Indonesia? Ya, nanti kita lihat bagaimana ya pihak kejaksaan untuk mereka betul-betul membuktikan sesuatu yang harus tanggung jawab mereka untuk mereka laksanakan terkait kasus ya yang terhadap pada Sylvester Matutina ini ya. Pada intinya jangan sampai kepercayaan masyarakat Indonesia itu hilang ya terhadap pihak kejaksaan, karena ini sangat penting sekali ya. Dari beberapa ya masyarakat atau netizen menyampaikan bahwa ya kejaksaan ya digaji terus oleh negara ya, dan diambil dari uang pajak dan uang rakyat, tetapi pihak kejaksaan mereka tidak kerja untuk rakyat. Nah, ini kenapa ada pernyataan seperti ini teman-teman? Karena masyarakat Indonesia merasa tidak nyaman dan merusak ya, merusak suasana ya di tengah-tengah bangsa dan negara ini terkait kasus Sylvester Matutina ini ya. Jadi maka dari itu masyarakat Indonesia benar-benar mengharapkan agar ya Sylvester ini benar-benar menjalani proses hukum yang sudah ditetapkan oleh aparat penegak hukum, kurang lebih seperti itu teman-teman. Sehingga dengan hal ini juga masyarakat Indonesia mereka merasa puas ya melihat keseriusan dari pihak kejaksaan untuk menangani kasus ini. Artinya tidak ada asumsi-asumsi yang berkomentar negatif ya terhadap pihak kejaksaan dan juga dari kepolisian ya. Nah, ini dikatakan bahwa ya mulutnya termul ya, di plester itu ya harus betul-betul diberikan pelajaran ya. Jadi alias mulutnya ya busuk ya, kemana-mana kapan Kejaksaan Agung tangkap itu melakukan hukum ya. Jadi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Habis itu Jokowi raja pembohong, penipu, dan banyak
skandal besar di Indonesia ini yang segera ditangkap Jokowi, ya. Sylvester ya ngumpet di Katel, ya. Jadi si Kurap Kejaksaan Agung ini, polisi takut sama si Kirap ini. Padahal negeri ini kok selucu itu, NKRI seperti milik geng Solo saja, ya. Kadang pendusta sulit ya jebol walaupun 1001 bukti, karena pendusta dilindungi oleh pendusta juga, ya. Dan kita melihat Kejaksaan Agung hanya omong-omong, ya. Sebetulnya dia tahu bahwa Sylvester itu berada ya di mana, cuma gak berani menangkap. Dan maklum di balik Sylvester ada orang besar yang melindunginya. Nah, jadi kalau kita pikir-pikir ya teman-teman, ya, sebenarnya tidak akan mungkin, ini mustahil kalau dari pihak kejaksaan tidak tahu keberadaan Sylvester Matutina itu di mana sebenarnya keberadaannya. Tapi karena kita sudah sampaikan dari awal, jadi Sylvester Matutina ini sebenarnya bukan mengandalkan kekuatan atau ilmunya sendiri, tetapi kita melihat bahwa di balik Sylvester Matutina ada orang yang melindungi, ada orang yang membacking atau orang besar, ya, sehingga nyali kejaksaan jadi hilang, ya, karena mungkin ada titipan pesan, ya, kurang lebih seperti itu yang diduga oleh para netizen dan masyarakat Indonesia terkait kasus, ya, Sylvester Matutina ini, teman-teman, ya. Oke, teman-teman, ya, jika Anda memberikan ya pendapat atau teman-teman jika ada tanggapan, ya, teman-teman silakan sampaikan melalui kolom komentar yang ada di video ini, ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Salam NKRI harga mati.